Nabi SAW datang ngajarin kita umat Islam bahwasanya nih gemerlap dunia, pernak-pernik dunia, ya, fahiyalati saghurat gadran, sangat hina di mata Allah. Saking hinanya di mata Allah, lebih hina daripada sayap nyamuk di mata manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah, lebih hina dari sayap nyamuk di mata manusia. Nabi bilang di dalam hadisnya sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya tazinu 'indallahi janaha ba'udah, ma saga minha kafiran syarbata ma." Apabila dunia itu masih lebih berharga di mata Allah daripada sayap nyamuk di mata manusia, maka nggak bakal Allah kasih kepada orang kafir walaupun seteguk air, sekalipun itu seteguk air, bakal dikasih kepada kekasih Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena nggak ada harganya sama sekali, lebih hina itu dunia di mata Allah daripada harganya sayap nyamuk di mata manusia, makanya Allah kasih bakal yang mukmin, bakal yang kafir semuanya sama, sebab nggak ada artinya, nggak ada harganya. Akhirat hanya dikasih oleh Allah kepada mereka yang bertakwa kepada Allah, yang disayang oleh Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang yang disayang. Tahu gak harganya dunia tuh kayak apa? Saya mau kasih tahu. Saya kasih contoh yang lebih dekat. Kita di rumah kadang suka lagi musim nyamuk. Ini mungkin masih belum nih musim nyamuk nih, baru mulai-mulai ya. Tapi kalau lagi banyak nyamuk, waduh, masya Allah. Nggak tahu anak santri sini nyamuk banyak ya. Cuman segini nih masih belum musim. Kalau lagi musimnya, habis nyemprot, ya biarin bentar terus disapuin. Saking banyaknya nyamuk nih. Nggak tahu itu orang di rumah pakai nyapuin nyamuk apa enggak tuh. Kalau kita di sini ya, habis nyemprot sebentaran, udah mati semua tuh, disapuin nyamuknya, saking banyaknya tuh nyamuk. Kalau lagi musim, saya mau tanya, tuh habis nyemprot nyamuk kita sapuin, habis gitu tuh nyamuk kita apain? Ada gak di antara kita yang ngumpulin tuh nyamuk di kotak, disimpan sama dia dalam lemarinya? Dia kalau punya lemari besi, ditaruh di lemari besi, dikunci. Ada gak? Hah? Kenapa? Kenapa nggak dikumpulin tuh, disimpan di lemari besi? Hah? Sebab nyamuk nggak ada harganya di mata kita. Habis disemprot, sapuin, buang udah, nggak berharga. Tuh nyamuknya. Kira-kira ada nggak di antara kita habis nyemprot nyamuk, nyapuin nyamuk, dia duduk, tuh nyamuk atu-atu sayapnya dicabutin, taruh simpen di kotak, sayapnya dikumpulin, ambil lagi nyamuk atu, sayapnya copot, taruh. Ada gak di antara kita begitu? Kalau ada kita bilang nih orang apa nih? Ini orang sakit nih, gak waras, orang gila, majnun apa? Kita bakal bilang, ngapain nih manusia gila nih, ngumpulin sayap nyamuk, gak ada kerjaan. Anak kecil kita gak bikin begitu. Tuh lihat, gak berharga sayap nyamuk di mata kita kan? Ambil kabar, di mata Allah dunia nih lebih hina dari sayap nyamuk di mata kita. Nah cuman yang bikin kita heran, makanya Syekh Abdul Haddad bilang, fayalillahi min ajabi, heran saya ngelihat manusia zaman sekarang, umat Islam. Nabi ngajarin ini, kalau kita percaya sama Nabi ya, kalau kita beriman. Tapi mereka mengejar-ngejar dunia yang lebih hina dari sayap nyamuk. Ribut, kerahkan massa puluhan, ribuan, jutaan, demi untuk kekuasaan, demi untuk jabatan, demi untuk emas dan perak. Yang mereka kejar-kejar nih, yang mereka ributin semuanya, apa namanya? Sayap nyamuk.
Pernah lihat gak ada orang di jalanan berantem, gebuk-gebukan, ribut sampai ke pengadilan, cuman gara-gara sayap nyamuk? Kita kalau nonton nih manusia gila ini. Kalau ada kata yang lebih di atas lagi dari kalimat gila, kita bakal bilang nih orang. Hakim juga kalau ngelihat, ini siapa nih manusia? Dia apa namanya, kasusnya kasus sayapnya. Tapi ketahuilah, ini keadaan umat manusia saat sekarang, saat ini. Nggak punya akal, nggak punya otak. Makanya fuqaha bilang, orang yang paling berakal di muka bumi, tahu siapa? Az-zuhad, yang tadi kita jelaskan. Makanya kalau fuqaha bilang, kalau ada seseorang bernazar, punya uang, dia nazar untuk diberikan kepada a'galun nas, fayusraf amwaluh ila zuhad. Dia bernazar nih hartanya diberikan untuk orang yang paling berakal. Dikasih siapa? Profesor, doktor? Enggak. Dikasih kepada orang-orang yang zuhud, yang berpaling dari dunia. Dialah adalah orang-orang yang paling cerdas, yang paling berakal. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang semacam ini. Bukan artinya kita itu nggak boleh punya duit, nggak boleh punya emas, perak. Siapa bilang? Bukan itu, jangan salah ngerti. Kan kita udah jelasin. Apa arti kata dunia? Segala yang memutuskan seseorang dari Allah itu dunia, apapun bentuknya. Apapun bentuknya. Tahu nggak sekarang apa dunia tuh? Ya. Medsos tuh ya, salah satu daripada bentuk dunia yang sangat ngerusak umat Islam saat ini. Kenapa? Tuh medsos, dia bukan emas, bukan perak, tapi apa tahu? Mutusin hubungan seseorang dengan Allah. Lihat 24 jam tuh keadaan kita. Habis sholat, lihat status. Melek bangun tidur, lihat apa namanya, ada yang masuk apa enggak. Sebelum tidur, ini dia. Enggak cuman uang dan perak, emas. Kalau zaman dulu emas, perak, uang, harta, kekuasaan. Sekarang beginian juga termaksud. Artinya segala sesuatu yang mutusin hubungan seseorang dengan Allah ada bagian dari dunia. Tapi jika sesuatu tersebut enggak memutuskan hubungan kita dengan Allah, maka bukan bagian dari dunia yang tercela, tapi bagian daripada akhirat. Bagian daripada akhirat. Contoh, ya, ada orang pengen pergi haji. Ya, haji ibadah apa bukan? Bagian dari dunia apa dari akhirat? Bagian dari akhirat. Ibadah. Cuman untuk pergi haji kita perlu nafkah, perlu harta, perlu uang, ya, perlu emas, perlu perak kadang. Iya kan? Taib, dia bekerja, cari duit, banting tulang, pergi ke sini ke situ. Untuk apa tujuannya? Untuk pergi haji. Cari duit apa bukan? Ngejar harta apa bukan? Ngejar. Tapi yang dia kejar dunia apa akhirat? Yang dia kejar akhirat. Sebab pekerjaannya punya tujuan untuk Allah. Apa yang dia lakukan gak mutusin dia dengan Allah. Beda halnya, ngapain lo kerja? Wah, gue pengen foya-foya, pengen jalan-jalan ke sana, pengen, wah, foya-foya deh, kayak glamor. Nah, ini bagian dari dunia. Beda halnya, saya cari duit untuk sedekah, saya cari duit untuk bagi-bagi anak yatim. Sampai-sampai cari duit, sampai-sampai cari harta. Tapi yang ini akhirat, yang ini dunia. Jelas. Kita nggak dilarang di tangan kita punya duit, ya, nggak dilarang. Ente jadi orang kaya, silahkan. Tapi yang dilarang, yang kagak boleh, dunia di sini, di hati. Itu yang nggak boleh. Makanya dalam doa diajarin kita, Allahumma ja'alid dunya fi aidina, la fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia ini di tangan kita, bukan di hati. Bukan di hati.
Makanya dulu abah saya tuh bilang ketika ngedoain orang-orang, mudah-mudahan lo kaya, kaya di dunia, kaya di akhirat. Apa itu kaya di dunia, kaya di akhirat? Kaya di dunia duit di tangan, ya, bukan di hati. Itu yang bikin orang di akhirat juga kaya. Tapi yang repot kalau dunia ada di hati.